Perkenalkan, nama saya Indra Huta Barat. Nama saya Dennis Simanjuntak. Nama saya Dasama Liga Ginting. Nama saya Saulun Nurwan. Nama saya Tamara Tahu. Nama saya Ali Purba. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah perancangan mengenai website e-commerce tentang penjualan perangkat komputer. Selamat menyaksikan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka exam control panel. Kemudian kita mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah Apache dan MySQL-nya telah aktif, kemudian kita akan mengisi database dan tabel di Google. Kemudian kita mengetik di kolom pencarian localhost /php myadmin. Nah, seperti ini tampilan yang akan muncul jika kita membuka localhost /php myadmin. Di sini saya sudah membuat database dan tabelnya penjualan. Di sini bisa kita sesuaikan untuk kebutuhan kita, karena di sini kami akan membuat sebuah website untuk penjualan, maka nama databasenya adalah penjualan. Di dalam database kita membuat tabel. Di sini kami membuat tabel beli dan tabel user. Tabel beli ini untuk menampung produk yang akan diinput nanti melalui website, dan tabel user ini adalah untuk username dan password saat ingin login ke website nanti. Di sini saya akan membuat kembali. Nama databasenya kita buat penjualan. Nah, karena sudah ada penjualan tadi, kita buat penjualan 1. Kemudian kita membuat tabelnya. Di sini kita akan membuat nama tabelnya adalah user, atau kita membuat user 1 saja. Dan kolomnya kita buat 2. Nah, di sini kita sesuaikan saja untuk ini. Seperti ini, username, password. Nah, di sini kita membuat username dan password. Di sini kita menggunakan varchar, dan di password kita menggunakan varchar juga. Dan untuk panjangnya kita buat 25 saja. Kemudian kita save. Kemudian di sini kita akan menginsert username dan passwordnya untuk login nanti ke websitenya. Caranya adalah dengan mengklik insert. Kemudian kita mengisi di value-nya. Nah, kita buat saja username-nya Joko, passwordnya Joko 123. Nah, username dan passwordnya
sudah masuk. Jadi username dan password ini yang akan kita pakai untuk login nanti ke website penjualannya. Kemudian kita membuat tabel satu lagi, yaitu beli. Kita buat namanya beli satu saja. Nah, di sini kita akan di tabel yang tadi itu untuk beli, kita akan mengisi ID beli, email, nama, HP, nama produk, harga dan jumlahnya. Di sini kita akan membuatnya menjadi beli satu karena sudah ada beli yang pertama. Di sini kita buat ID beli, kemudian di sini email, kemudian di sini nama, kemudian di sini HP. Di sini karena tabelnya atau kolomnya kurang, maka kita akan menambahkannya dari sini. Kita akan menambahkannya 3 lagi. Kemudian kita isi di sini nama produk, kemudian di sini harga, kemudian di sini jumlah. Nah, untuk ID beli ini kita akan menggunakan varchar, email kita menggunakan varchar, nama kita menggunakan varchar, HP kita menggunakan int, nama produk kita menggunakan varchar, harga kita menggunakan int, jumlah kita menggunakan int juga. Panjangnya bisa kita buat sesuka hati kita. Di sini kita akan membuat 150. Jika kita ingin membuat 500 bisa juga. Nah, setelah kita telah selesai mengisi semuanya, semua data-datanya, kemudian kita save saja langsung. Nah, di sini sudah ada dia. Nah, di sini nanti dia akan terisi jika dari websitenya sudah jalan dan produk sudah tampil. Kemudian kita beralih ke aplikasi Adobe Dreamweaver CS5-nya untuk membuat desain dan program websitenya. Di sini teman saya yang akan melanjutkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini terlebih dulu kita buka Google. Inilah database kita. Nama databasenya penjualan. Lalu kita klik user. Otomatis username dan password akan sudah tersimpan di sini. Lalu kita jalankan localhost account 13 login.php, baru kita enter. Inilah tampilan login usernya. Lalu kita ketikkan username-nya, lalu ketikkan passwordnya. Lalu kita klik enter. Anda berhasil login, lalu kita klik OK. Inilah tampilan menu utamanya. Lalu kita buka Dreamweaver. Inilah tampilan kode program untuk login usernya. Itu title-nya itu login user.
baru div class container, div class rows, div class call md12-th, div class call ini, baru ini center ini supaya nanti login itu berada di tengah-tengah. Ini untuk labelnya username, lalu ini enable-nya password, baru inilah untuk loginnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Tamara Marpaung akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jika teman saya sebelumnya menjelaskan mengenai tampilan perancangan halaman login, di sini saya akan membahas mengenai program simpan. Program simpan di sini ditujukan untuk menginput data produk yang akan dijual ke dalam database yang selanjutnya akan ditampilkan pada halaman menu utama. Dengan kata lain, barang atau produk yang akan kita jual akan disimpan terlebih dahulu sebelum dibeli oleh konsumen. Proses penginputan data akan kita lakukan pada halaman administrator, di mana halaman administrator inilah yang akan bertanggung jawab penuh atas pengendalian data barang atau produk pada tampilan menu utama. Pengendalian data tersebut seperti menambahkan data produk ataupun menghapus data produk. Pada saat menambahkan produklah kita menggunakan program simpan. Sebelum ke kode program simpan, mari kita rancang terlebih dahulu tampilan halaman administrator pada desain. Pada halaman administrator terdapat nama produk, harga jual, stok barang, dan gambar produk yang akan dijual. Dengan catatan, ukuran gambar tidak boleh lebih dari 80 KB dan harus berukuran 480 dikali 640. Jika tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, maka akan muncul message box, simpan data gagal, dan produk tidak terinput. Nah, sebaliknya, jika gambar yang diinput memenuhi standar, maka akan muncul message box seperti tambah data produk berhasil dan produk berhasil ditambahkan. Kemudian, kita masukkan kode program simpan pada tombol simpan. Nah, halaman administrator kami namai dengan admin.php. Nama file inilah yang nanti akan kita ketikkan di web browser untuk menjalankannya. Nah, mari kita coba jalankan. Kita ketik pada web browser localhost-ecom13-admin.php dan akan muncul tampilan halaman administrator seperti berikut. Kemudian mari kita menambahkan produk. Kita buat nama produknya harddisk dengan harga 500.000. Stoknya kita buat di sini 500. Lalu kita input gambar harddisk yang sudah kita save terlebih dahulu pada folder gambar. Nah, folder gambar ini berada pada folder ecom13. Kemudian kita open. Di sini sudah berhasil masuk data gambar produknya. Kemudian kita klik tombol simpan. Akan muncul tampilan message box seperti tambah data produk berhasil. Nah, kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul tampilan data produk yang sudah kita simpan tadi. Mari kita lihat di database, apakah sudah tersimpan atau belum. Nama database yang kami gunakan di sini adalah penjualan.
dengan nama tabelnya produk. Berikut adalah tampilan dari tabel produk, di mana data yang sudah kita input tadi yang di halaman administrator akan tersimpan di database. Nah, untuk melihatnya, mari kita refresh. Produk harddisk sudah masuk ke dalam database dan sudah ditambahkan pada tampilan menu utama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program beli. Nah, sebelumnya kita buka Dreamweaver-nya. Terus kita Ctrl O, kita cari program beli .php. Nah, seperti inilah dia tampilan program beli. Nah, habis di sini kita masuk ke menu Chrome. Ini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai program simpan. Di sini ada 3 produk, di antaranya ada mouse, CPU, dan harddisk. Di sini saya akan mencoba membeli harddisk. Kita klik beli tadi. Nah, di sini harddisk dengan harga 500.000 dengan stok 466. Saya akan membeli satu aja. Setelah itu kita simpan. Stok produk udah diubah, kita klik OK. Nah, ini dia harddisk tadi yang udah diapain ya, dengan harganya total bayarnya tuh 500, jumlahnya 1. Nah, untuk kembali membeli kita klik kembali belanja. Ini klik juga, maka produk harddisk sudah berkurang, yang awalnya 466 menjadi 465. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang tampilan untuk di keranjang adminnya. Nah, ini untuk menyusun tampilan ini kita kembali ke program. Untuk menyusunnya itu sabar yang nge-lag guys. Nah, untuk menyusunnya itu di sini kode programnya ada. Ini kita sesuaikan nama database, terus ini nama tokonya tadi, terus yang di atas judul-judulnya ini nomor ID produk, ID beli, nama produk, dan seterusnya. Itu akan tampil di tampilan awal kita penjualan. Ini kita sesuaikan semua sesuai dengan tampilannya yang ada di database. Nah, lalu kita kembali. Ini setelah kita rancang kode program, maka akan tampil ini tadi yang ada di kode-kode program. Terus kita coba beli lagi dengan stok 495 di awal, maka kita beli dengan jumlah 2. Stok produknya telah diubah, data pembeli
Nah, di sini kita akan contohkan kita membeli CPU dengan stok awalnya 490. Coba kita beli di sini ada 5 CPU. Kita simpan. Nah, di sini stok produknya telah diubah. Data pembelian berhasil. Nah, ini kita sudah membeli. Kita coba kembali apakah stok produknya itu berkurang. Nah, dari tadi awal dia stoknya 490, kini sudah menjadi 485 karena kita beli tadi 5. Sekian dari program pembelian keranjangnya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke program cetak PDF. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita harus memasukkan record PDF. Karena kita mencetak PDF, kita harus memasukkan record PDF. Dan inilah nama toko kami yang telah kami buat di database TK21A Komputer E-commerce. Selanjutnya, dan inilah select from beli where email. Inilah nama tabel. Ulanglah di sini ya. Select from beli where Gmail. Inilah nama tabel. Sama seperti yang di atas tadi. Select some jumlah from beli where Gmail. Ini nama tabel juga. Selanjutnya kita coba cetak. Nah, seperti yang kita lihat di layar, inilah hasil dari data yang sudah dibeli sebelumnya, sudah dicetak sebelumnya. Di sini nampak berapa jumlah yang sudah dibeli dan nama produknya, harga, jumlah, dan total bayar. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih.